Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan memberikan kuasa yang cerah, dan kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa, karena kasih setiamu yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Rayakan setiap kami ya Tuhan dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Kiranya setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan dan selesai nanti ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang hadir tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami umat-Mu di tempat ini yang datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang tidak bisa di tempat ini yang beribadah online Tuhan. Biarlah berkat yang sama, urapan yang sama Tuhan nyatakan atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus.
karya-karya-Mu yang begitu luar biasa Kau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami percaya Tuhan Kau akan memberkati setiap kami Tuhan. Kau akan melawat setiap kami sehingga kami peroleh hati yang baru, urapan yang baru, berkat yang baru Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas kami semua. Ya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara semua. Mohon maaf tadi saya terlambat. Saya dari jam 7 tadi ada pelayanan di jauh GPDI Brisbane, Gold Coast, Australia. Cuma lewat Zoom, jadi tadi pelayanannya ada 2 sidang di sana. Jam 7 dari sana jam 10 pagi. Ini jam 7 pagi dan dari selesai kurang lebih jam setengah 9 kurang 10 menit hingga hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita kalian hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, saya masih ajak kita untuk melihat pembacaan Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Mari kita lihat kembali pembacaan dari surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Saya mau review apa yang kita lihat minggu lalu dari pembacaan ini juga. Dan hari minggu lalu berdasarkan pembacaan dari ayat 15, saya ajak saudara untuk melihat prinsip penting yang kita harus pahami ketika kita menjalani tahun baru ini, ya, yang sudah kita mulai dari tanggal 1 Januari kemarin. Saya bicara tentang Alfa dan Omega, bagaimana kemudian kita membasuh jubah kita untuk mempersiapkan hidup. Lalu kemudian kita sudah belajar tentang prinsip yang dibangun dari ayat ini, yaitu memperhatikan. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa persoalan memperhatikan itu adalah persoalan penting untuk kita pahami. Kegagalan banyak orang di dalam hidup sebenarnya kadang-kadang dimulai dari persoalan orang gagal memperhatikan. Ketika Tuhan memberikan kita mata, maka mata ini adalah indera awal yang kemudian menolong kita memproses segala sesuatu yang kita hadapi. Tuhan memberi kita mata untuk dapat melihat, mencerap, mencitra segala sesuatu. Sebelum tangan kita bergerak, sebelum kaki kita bergerak, sebelum pikiran kita bekerja, mata kita mencerap segala sesuatu. Dan itulah informasi penting yang perlu untuk kita olah dalam pikiran kita, sehingga kemudian berdasarkan analisa, penilaian dari apa yang kita lihat, maka terciptalah karya, terciptalah tindakan, terciptalah perbuatan dari hidup kita. Dan ketika orang berbuat, orang bertindak, maka tindakan, perbuatan, dan karya-karyanya itu sangat mempengaruhi sejauh mana seseorang dapat berbahagia. Dimulai dari mana? Semua dimulai dari persoalan memperhatikan. Nah, itulah sebabnya dalam Efesus pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu
perhatikanlah dengan saksama. Jadi persoalan memperhatikan adalah persoalan penting yang kemudian diberi keterangan dengan seksama. Persoalan memperhatikan dengan seksama inilah sebenarnya menjadi prinsip penting di dalam hidup kita dimanapun kita berada. Termasuk ketika kita memasuki tahun yang baru yang penuh dengan tanda tanya, sekalipun kita bisa sedikit membayangkan situasinya di masa-masa seperti ini, kira-kira apa sih tahun baru. Dengan modal itulah kemudian kita mulai memperhatikan situasi, memperhatikan lingkungan, termasuk hasil pemahaman kita terhadap situasi dan lingkungan menolong kita melakukan refleksi, evaluasi pada diri kita. Lalu saya harus bagaimana? Kan gitu. Melihat kenyataan hidup ini, saya harus bagaimana? Melihat pekerjaan saya seperti ini, saya harus bagaimana? Melihat kondisi keluarga seperti ini, saya harus bagaimana? Pemahaman atas perhatian kita itu menolong kita memahami diri kita. Ini prinsip penting. Jadi kegagalan seseorang dalam hidup kadang-kadang dimulai hanya karena persoalan tidak memperhatikan. Bisa terpleset, bisa tersandung, bisa tergelincir hanya karena tidak melihat benda berbahaya, benda kecil, atau meremehkan hal-hal yang seharusnya kita perhatikan, membuat kita berbahaya, membuat kita terjatuh dan mengalami kerugian. Karena itu persoalan memperhatikan adalah persoalan penting, prinsip penting yang perlu terus dibangun dalam hidup kita. Nah, kurang lebih ini yang kita lihat minggu lalu, saudara. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau kemudian pemahaman ini kita kembangkan dalam hidup kita sehari-hari, maka penting bagi kita untuk kemudian melakukan ataupun sejenak memperhatikan hidup. Jangan sibuk terus dan lupa untuk sejenak memperhatikan sejauh mana ini. Saya sudah berjalan sejauh mana? Saya sudah berlari sejauh mana? Evaluasi yang kita lakukan melalui perhatian akan menolong kita juga memahami saya sudah di mana, saya harus berbuat apa, dan saya harus bagaimana. Nah, saudara, prinsip kedua yang hari ini kita lihat adalah berkaitan dengan anjuran Paulus di dalam surat Efesus. Ketika dia berkata kepada umat Tuhan di Efesus, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Pertanyaannya, apa yang kemudian perlu untuk diperhatikan? Apa yang perlu untuk dilihat dengan seksama? Apa yang kemudian perlu untuk dipahami dengan baik? Dalam ibadah pagi ini, saudara, saya akan mengarahkan apa yang disampaikan dalam surat Efesus itu kepada poin penting yang kemudian perlu untuk kita ingat, yaitu membangun kehidupan yang bijaksana. Efesus pasal 5 ayat 15 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apa yang harus kita perhatikan dalam hidup ini? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata arif itu sama dengan kata bijaksana. Kurang lebih seperti itu. Memiliki kearifan, memiliki sikap bijaksana. Nah, menghadapi situasi yang kurang lebih bergejolak, dinamika hidupnya di jemaat Efesus, Paulus memberi perhatian kepada persoalan hidup ini. Dia menekankan begitu kuat kepada jemaat di Efesus yang menghadapi
pergumulan baik dari dalam maupun dari luar untuk membangun sikap hidup bijaksana atau sikap hidup yang arif ini. Nah, bijaksana atau kearifan biasanya dalam pengertian kita sekarang itu sering dihubungkan dengan kelompok orang-orang terpelajar. Biasanya kita sebut mereka itu sebagai seorang cendekiawan. Mereka yang terpelajar, mereka yang punya kearifan, nanti pada akhirnya mereka disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Karena bekal, karena ilmu, karena pengetahuan, karena pemahaman yang mereka miliki, menolong mereka itu kemudian memberikan anjuran, memberikan nasihat, memberikan pedoman kepada orang yang dapat dia sampaikan untuk memiliki sikap seperti ini, untuk mengambil jalan seperti ini, untuk memiliki strategi hidup seperti ini, dan sebagainya. Pendek kata bahwa persoalan bijaksana seringkali dikaitkan dengan orang-orang seperti ini. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika persoalan kearifan itu dimintakan oleh Paulus dimiliki kepada jemaat Efesus, baik di situ ada orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, maka muncul pertanyaan dalam diri kita ketika kita membacanya. Apakah kemudian Paulus ingin agar setiap jemaat itu memiliki atau dituntut memiliki kearifan sebagaimana yang umumnya dimiliki oleh kelompok cendekia? Apakah memang Paulus ingin agar jemaat-jemaat ini jadi orang pintar, jadi orang hebat, sehingga kemudian bisa menjalani hidup ini? Apakah kualitas seperti itu yang diharapkan oleh jemaat? Tentu muncul pertanyaan kita. Kalau seperti itu yang diharapkan, maka tidak semua orang bisa jadi bijaksana. Hanya mereka yang kemudian terpelajar, hanya mereka yang cendekia, hanya mereka yang berproses dalam pendidikan yang baik, yang cukup lama, yang kemudian bisa menjadi orang yang bijaksana. Apakah itu yang diharapkan oleh Paulus? Dan apakah itu yang diminta oleh Paulus kepada jemaat? Dan pertanyaan lebih dalam, apakah ini yang dapat menolong orang untuk mampu menjalani hidup, mengatasi hidup, memenangkan pertandingan pergumulan hidup yang dihadapi, yang penuh dengan dinamika pada waktu itu? Itu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mari kita lihat dan perhatikan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Kalau kita membaca Efesus pasal 5 dan juga Efesus pasal 4, nanti saudara akan melihat bahwa Paulus berbicara tentang tema-tema kehidupan yang sehari-hari. Tekanan di dalam pasal 4, pasal 5 itu justru diarahkan oleh Rasul Paulus kepada aplikasi kehidupan umat Tuhan dalam konteks kehidupan manusia baru, di mana sebagai manusia baru, orang yang hidup di dalam kualitas pertobatan, Paulus ingin agar jemaat itu hidup sebagai anak-anak terang. Nah, ini konteksnya. Jadi kalau kita baca Efesus pasal 5 itu, Paulus bicara tentang kamu sebagai orang yang sudah hidup dalam manusia baru, harusnya kamu menjadi terang. Kamu yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kamu yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, kamu yang sudah menerima ilham dari Roh, harusnya kamu menjadi terang. Jangan tidur, jangan terlelap, jangan kemudian tergoda, jangan kemudian dikalahkan oleh kehidupan manusia lama, oleh pola-pola hidup jahat, oleh pola-pola kehidupan lamamu. Ini yang kemudian dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat ini. Dengan demikian, saudara, ketika pernyataan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 ini disampaikan, maka kita dapat menarik kesimpulan
gagasan kearifan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukan persoalan intelijensi. Ini bukan sekedar persoalan otak. Ini bukan persoalan intelektual. Tetapi ini adalah persoalan praktis. Persoalan kearifan yang dituntut, yang diharapkan, yang ingin dibangun oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Ini adalah persoalan praktis. Bagaimana seseorang dituntun di dalam kekudusan, hidup dalam kemurnian dan integritas sebagai seorang manusia baru yang seharusnya hidup di dalam terang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika persoalan kearifan ini sebenarnya masalah praktis, maka Rasul Paulus ingin menegaskan kepada jemaat, kamu bisa menghadapi hidup ini kalau kamu memperhatikan cara hidupmu. Apa itu? Hidup dalam kearifan. Yang kayak apa? Yaitu ketika kamu mampu membangun sesuatu pola hidup yang seharusnya sebagaimana yang kamu pahami. Jadi persoalan bijaksana bukan sekedar persoalan intelektual, tapi persoalan integritas tadi. Antara apa yang dipahami dan apa yang dilakukan. Jadi konsep sofia atau kebijaksanaan, atau yang di dalam bahasa Latin disebut dengan sapientia, itu sebenarnya persoalan integritas antara apa yang dipahami atau apa yang disandang dengan apa yang dilakukan. Ini persoalan kearifan. Jadi persoalan tentang apa yang dipahami, apa yang disandang, apa yang diakui dengan apa yang dilakukan. Kamu anak terang, kamu manusia baru. Harusnya kamu hidup dalam kualitas manusia baru. Nah, ini yang mau disebut dengan kearifan, kebijaksanaan. Dalam situasi kehidupan yang seperti ini, di mana disebut dalam ayat 16, hari-harimu jahat, hari-harimu penuh pergumulan, hari-harimu penuh dengan tantangan, hari-harimu penuh dengan persoalan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Rupanya hari-hari jahat, ya, tantangan-tantangan kehidupan itu bisa merenggut kemurnian, bisa merenggut ketulusan, bisa merenggut hal-hal baik, bisa mencederai manusia baru, bisa merampas, diambil satu persatu, dirontokkan satu persatu kualitas kemanusiaan baru. Itu dilihat oleh Rasul Paulus. Itu sebab dikatakan, janganlah kamu tidur, bangunlah. Perhatikan bagaimana kamu hidup sekarang. Kalau kamu masih mau tetap ingin mencapai tujuan kehidupan, ingin menikmati kedamaian, ingin menikmati apa yang disampaikan oleh Kristus, ingin menikmati tujuan kehidupan kekekalanmu, ingin tetap menghadirkan shalom Allah dalam hidupmu, merasakan ketenangan dalam hidupmu, tetap menjadi berkat dalam hidupmu, menghadirkan kesaksian dalam hidupmu. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apa yang harus diperhatikan? Jadilah orang arif. Jangan jadi orang bebal. Di situ persoalannya. Prinsip penting dalam hidup yang perlu kemudian dibangun adalah bijaksana, kearifan. Bagaimana yang kita pahami imanmu, pemahamanmu tentang Tuhan,
pemahaman tentang firman Allah itu terwujud dalam hidupmu sehari-hari. Ini yang ingin dipertahankan oleh Rasul Paulus. Ini yang ingin diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat. Dan hal ini juga yang ingin saya sampaikan kepada saudara memasuki perjalanan hidup kita di tahun yang baru. Perhatikan, apa yang perlu diperhatikan? Hidupmu. Apa yang perlu saya perhatikan dalam hidup? Saya harus membangun sikap hidup yang arif atau bijaksana. Jadi persoalan kearifan yang menolong kita untuk terus berjalan adalah persoalan membuat apa yang kita pahami itu sejalan dengan tindakan kita. Menerapkan apa yang kita pahami hari ini di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Ini yang disebut bijaksana. Jadi kalau kita melihat kata bijaksana di dalam Alkitab, saudara, tidak selalu persoalan intelijensi ya, tidak selalu persoalan kognitif, tidak selalu persoalan saya pintar dalam hal-hal akademik, bukan. Tapi persoalan bijaksana di dalam Alkitab lebih dikaitkan dengan persoalan bagaimana kita mensejajarkan atau kita memparalelkan atau kita membuat satu pemahaman dan perbuatan. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau kamu ingin hidupmu tetap survive di dalam Tuhan, di tengah-tengah kehidupan hari, saya kira hari ini penting, saudara. Baik itu mau kita lihat dari sisi apapun, persoalan integritas itu menjadi persoalan yang penting hari-hari ini. Dan bagi kita anak-anak Tuhan, integritas itu adalah persoalan tentang bagaimana kita mewujudkan apa yang kita pahami dalam hidup. Saudara berdoa, saudara membaca firman, saudara mengerti firman Tuhan, dan bagaimana itu saudara pakai, saudara terapkan dalam hidup. Inilah kebijaksanaan. Apa yang kemudian kita lihat dalam kenyataan hidup ini, itu menjadi inspirasi dalam diri kita tentang bagaimana saya harus bersikap. Kalau kita sudah tahu persoalan dunia, jika kita sudah mengerti tantangan dunia, dan kita sudah memahami siapa kita, jati diri kita, apa yang harus kita perbuat, maka Alkitab ingin terus menegaskan, bangunlah sikap kearifan. Jangan membangun sikap kebebalan. Di Alkitab ada banyak contoh mengenai persoalan ini. Saya ajak saudara melihat sejenak Matius 7 ayat 24 sampai 27 sebagai contoh tentang kearifan dan kebijaksanaan ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ini poin. Matius langsung to the point. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang digambarkan, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dia membangun rumah di atas fondasi yang benar, karena ia tahu memang rumah yang kuat dibangun di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Dia tahu hujan pasti datang, banjir pasti datang, angin pasti datang, lalu melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini gambaran orang itu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar, tahu, memahami, dan tidak melakukannya, kebalikan. Kalau dalam teks Yunani tadi disebut sopoi, sophia. Nah, orang yang bebal itu disebut asopoi, asophia. Atau kalau di dalam penggambarannya disebut setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, lebih tepatnya bebal.
dalam Efesus tadi. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir, artinya dia tahu rumah yang kuat itu kayak apa. Dia tahu rumah yang baik itu kayak apa. Tapi ya dia tetap nggak mau melakukannya. Ini yang kemudian Paulus sebut sebagai orang bebal. Kamu tahu kondisi hidupmu, kamu tahu tantangan hidupmu kayak apa, kamu tahu godaannya kayak apa, kamu tahu dirimu seperti apa. Tapi dia tidak mau peduli, dia tidak mau tahu, dia tidak mau pusing. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Pernahkah saudara menemukan orang yang tahu, tapi kemudian dia tidak mau tahu? Atau jangan-jangan kita tahu, tapi kemudian tidak mau tahu, sehingga akhirnya kita terjebak oleh kebodohan kita, kebebalan kita. Tahu kok itu bahaya, tapi ya kita lakukan. Tahu kok itu menghancurkan, tapi ya kita kerjakan. Tahu kok ini bisa merusak hidup saya, tapi ya kita lakukan. Inilah sebuah kebebalan. Banyakkah yang seperti ini? Ternyata banyak. Kalau tidak banyak, Alkitab tidak ngomong. Dari dulu sampai sekarang, model yang seperti ini banyak. Dan hari ini gereja umat Tuhan berdiri untuk menyampaikan kebenaran. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang taat. Kalau ingin langkah kita di tahun ini adalah langkah yang hidup dalam kepastian iman di dalam kita, maka kita tidak punya pilihan lain selain membangun hidup bijaksana. Apa yang kau tahu tentang firman? Apa yang kau tahu tentang hidupmu? Apa yang kau tahu tentang tantangan hidupmu? Apa yang kau tahu tentang persoalan hidupmu? Analisalah itu semua. Renungkanlah itu semua. Pikirkanlah itu semua. Dan mulailah ambil sikap. Ini yang harus saya perbuat, ini yang tidak saya perbuat. Ini yang saya kerjakan, ini yang tidak saya kerjakan. Ini yang saya harus ambil, ini yang tidak akan saya ambil. Inilah kebijaksanaan. Ternyata hidup itu, saudara, polanya itu seperti itu. Kalau kita mau melakukan, kita diberi pemahaman firman Allah, kita diberi tahu oleh Tuhan, kita diberi pengertian oleh Tuhan. Bangunlah apa yang kau tahu dalam hidup. Jadikan itu modal pilihan sikap dalam hidupmu hari ini. Ketika kita melangkah di tahun ini dengan pemahaman, saudara sudah punya modal. Karena kita percaya bahwa firman ini adalah firman yang benar. Firman Allah adalah penuntun langkah kita. Firman Allah adalah penuntun bagi kita. Firman Allah ini menjadi terang bagi kita. Keputusan hidupmu, pilihan hidupmu, apapun yang kau jalani, kita percaya bahwa firman Allah akan menolong kita kepada pilihan-pilihan yang benar. Itu pemahaman kita. Tetapi itu tidak akan pernah membuat kita disebut sebagai orang bijaksana sampai pemahaman-pemahaman itu mendarah daging atau menjadi bagian dari seluruh tindakan praktis kita atau tindakan keseharian kita. Ibaratnya kita punya ilmu yang banyak, kita punya pemahaman yang banyak, tapi itu tidak pernah pakai, tidak pernah kita terapkan. Yang ilmu tinggal ilmu, muak gitu aja. Pemahaman tinggal pemahaman, tidak berdampak apa-apa. Apa yang saudara tahu, walaupun sedikit, maksimalkan itu. Itu akan mempengaruhi cukup besar seluruh aspek kehidupan. Daripada kau tahu banyak, ngerti banyak, paham banyak, tapi tidak pernah berbuat.
Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tidak ada apa-apanya. Tidak memberi apa-apa. Tidak memberi dampak apa-apa. Kalau kita sudah tahu bahwa jalan itu adalah jalan yang tidak benar, jangan teruskan. Kalau itu adalah pilihan yang tidak tepat, jangan teruskan. Tetapi kalau kau tahu bahwa jalan yang kau pilih adalah jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, walaupun kau berpikir bahwa tantangannya berat, lakukanlah. Karena kau tahu bahwa itu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran itu akan menolong. Jangan tergiur, jangan dinina-bobokkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat kita yang kadang-kadang justru menghancurkan dan merusak hidup kita. Jadikan firman Tuhan sebagai ukuran-ukuran utama dalam hidup saudara. Jadikan firman Tuhan sebagai landasan dan dasar kehidupan saudara. Ketika firman Allah menjadi landasan yang kuat bagi kita, maka firman Allah menjamin hidup kita hari ini dan masa depan. Ketika kita percaya bahwa firman itu ya dan amin, ketika kita tahu bahwa Kristus menjelma menjadi firman Allah dalam diri kita, sehingga dia menuntun setiap langkah-langkah kita, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Menjadi orang yang bijaksana dan membangun prinsip hidup bijaksana di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari, memiliki pemahaman yang sangat sederhana namun memiliki dampak yang besar, yaitu melakukan apa yang kita pahami, mengerjakan apa yang kita mengerti, melakukan apa yang harus kita lakukan bagaimana sesuai firman Tuhan, dan meninggalkan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang lain. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang yang sudah hidup di dalam firman sekian puluh tahun. Dan modal firman Tuhan dalam hidup saudara tidak akan pernah kurang-kurang. Tapi persoalan yang paling penting adalah apakah firman itu menjadi daging, sama seperti Kristus menjadi daging dan menghasilkan sesuatu yang besar. Firman harus menjadi daging, artinya firman itu menjadi bagian dalam hidup kita, terwujud nyata dalam seluruh tindakan kehidupan. Inilah kearifan, inilah kebijaksanaan, dan inilah yang menolong hidup kita untuk menjalani hidup kita. Berjalanlah di dalam manifestasi firman Allah. Berjalanlah untuk senantiasa mewujudkan firman Allah. Saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan menjamin hidup. Tuhan akan memelihara hidup. Walaupun mungkin banyak akan memusuhi, walaupun mungkin banyak kau merasa orang yang akan tidak senang dengan integritasmu, dengan pilihan-pilihan hidupmu. Namun kalau kau yakin bahwa firman ini datang dari Tuhan, yang mempunyai langit dan bumi, yang menguasai seluruh zaman, maka firman yang kekal itulah yang akan menjadi sumber kehidupan. Tuhan kiranya menolong saudara. Tuhan kiranya memampukan saudara untuk terus hidup di dalam firman-Nya, melakukan apa yang Ia katakan, karena itulah arti hidup bijaksana. Tuhan memberkati kita sekali. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk berdiri. Kita bersyukur akan firman Tuhan melalui pujian Bapakku yang baik. Sangat berjuang
hanya bagi kami ya Yesus. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan yang sudah mengingatkan setiap kami bagaimana kami harus memperhatikan hidup kami, cara hidup kami ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami Bapa, sehingga kami senantiasa peroleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap pelayanannya, keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya jemaat Tuhan di tempat ini juga Tuhan sudah berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan melalui harta kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan layakkan Tuhan, sehingga setiap persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan ada persembahan kantong dan persembahan khusus di depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 23 Januari 2022. Yang bertugas UPL Saudari Elsa, Singer Saudari Esther, LCD Saudari Sabrina, Cek Suhu Saudari Vita, Kolektan Ibu Anton. Di musik semua. Satu hal lagi, nanti setelah selesai ibadah, kemarin yang sudah
kasih undangan, tinggal sebentar kita akan rapat sebentar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita dan mengajak Bapak Ibu Saudara semakin berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup kami, menjaga hidup kami, memimpin kami sekalian di dalam ibadah kami. Sehingga kami dapat merasakan pujian penyembahan kami, suasana hadirat Allah memenuhi hati dan pikiran kami. Dan kami dapat belajar dari firman-Mu, bagaimana kami harus membangun kehidupan yang bijaksana. Bagaimana kami harus mensinergikan apa yang kami pahami dengan apa yang kami perbuat. Tuhan kiranya tolong kami. Tuhan kiranya mampukan kami. Tuhan kiranya teguhkan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat melayani-Mu. Sungguh-sungguh dapat hidup dalam kehendak-Mu. Menjadi orang yang arif. Menjadi orang yang bijaksana. Agar kami dapat terus bertahan, kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah datang beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, datang memberikan persembahan mereka, mengembalikan milik Tuhan dan membangun pelayanan bagi tempat ini. Tuhan kiranya yang memberkati hidup mereka semua. Kami mengerjakan segala sesuatunya dengan keikhlasan, karena kami percaya bahwa apa yang kami perbuat itu akan Tuhan yang melihat. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas dengan berlipat kali ganda setiap kehidupan, setiap keikhlasan, setiap apa yang kami perbuat dengan penuh kesungguhan. Karena kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam anugerah Tuhan. Dan biarkanlah kami senantiasa membangun kehidupan yang benar sesuai kehendak firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai, tuntunlah kami dalam perjalanan, tibakanlah kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Pimpin sertai kami di sepanjang minggu yang kami jalani. Engkau memberkati setiap rumah tangga kami, memberkati setiap pekerjaan, memberkati bisnis, memberkati pendidikan anak-anak kami, dan menolong setiap apa yang kami kerjakan. Jauh itu sesuai dan seturut dengan kehendak firman-Mu. Berkaryalah Tuhan atas setiap kehidupan kami semua. Sebentar kami hendak pulang, turunkanlah tangan berkat bagi kami sekalian, dan biarkanlah kami boleh menikmati berkat dari Allah. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita, yang Ia kerjakan mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian.